Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terutama kepada teman-teman dari SMP Islam Al-Azhar 38 kelas 8. Untuk pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Pak Salim untuk bersama-sama kita membahas tentang pendidikan agama Islam. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Oke, sebelumnya marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa li jabatil mas'ul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini lanjut kita langsung ke materi yang kita bahas, yaitu bab 4. Silahkan kalian buka halaman 54. Halaman 54. Di situ ada pembahasan tentang sholat sunnah, ya, tentang sholat sunnah. Oke. Jadi kita akan membahas macam-macam sholat sunnah. Ada bermacam-macam sholat sunnah, banyak sekali. Dan dari berbagai macam sholat sunnah itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama adalah sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Ini ya. Kemudian contohnya apa ini? Ya nanti kita bahas. Kemudian ada sholat sunat secara munfarid, juga ada. Kemudian ada juga sholat sunat yang bisa dilaksanakan secara munfarid, juga secara berjamaah. Nah, kita akan bahas satu persatu dari mulai 1, 2, kemudian 3, ya. Oke. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah, kira-kira apa saja itu? Sholat sunnah yang dianjurkan dalam pelaksanaannya secara berjamaah. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu pelaksanaannya sebaiknya dilakukan secara berjamaah, walaupun sholat Idul Fitri itu boleh dilaksanakan secara sendirian. Yang kedua apa? Sholat Idul Adha itu juga boleh dilaksanakan secara sendirian kalau memang tidak menemukan jamaah. Tapi lebih afdalnya dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian ada lagi yang ketiga, sholat gerhana matahari. Sholat apabila gerhana matahari itu dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, sholat gerhana bulan, ini juga dilaksanakan secara berjamaah. Yang kelima, sholat istisqa, yaitu sholat untuk memohon diturunkannya hujan. Ini juga disunnahkan untuk berjamaah. Nah, dari setiap sholat ini ada tata caranya sendiri-sendiri dan berbeda-beda, ya. Tata caranya berbeda-beda. Contoh, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu dilaksanakan sholat dulu baru khutbah. Kemudian kebalikan dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Tapi kalau sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini sholat dulu 2 rakaat, kemudian dilaksanakan dengan takbir. Yang pertama 7 kali, yang kedua rakaat kedua 5 kali, dan setelah salam dilanjutkan baru dengan khutbah. Sholat gerhana ini juga ada khutbahnya.
Sholat gerhana bulan juga ada hadisnya. Pelaksanaannya ini lama karena bacaannya panjang-panjang. Kemudian sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan, ini juga prosesnya ataupun pelaksanaannya ini berbeda-beda. Oke, lanjut. Kemudian sholat sunnah yang dilakukan atau disunahkan dalam pelaksanaan secara munfarid. Yang pertama adalah sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Contoh, qobliyah, ba'diyah, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar. Tidak ada ba'diyah asar ya, karena haram. Kemudian qobliyah maghrib, walaupun ada perselisihan di situ. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, rakaatul fajri atau qobliyah subuh, dan tidak ada ba'diyah subuh. Itu dilaksanakan secara sendiri atau munfarid. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat yang dilaksanakan ketika seseorang itu memasuki masjid. Nah, tentunya dalam keadaan suci, ya. Kita harus melaksanakan sholat itu dalam keadaan suci. Kemudian sholat duha. Sholat duha ini sebaiknya juga dilaksanakan dengan munfarid. Kalau memang di situ tidak ada unsur pembelajaran. Kalau untuk ada unsur pembelajaran seperti di sekolah-sekolah untuk menjadikan pembiasaan anak-anak, pembelajaran itu boleh dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat yang dilaksanakan untuk meminta petunjuk pada suatu hal yang kita anggap bimbang. Kita bimbang pada suatu hal, kemudian silahkan kita sholat istikharah meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti tanda-tanda munculnya istikharah ini macam-macam, itu nanti ada pembahasan sendiri. Kalau tidak, nanti silahkan konsultasikan ke guru-guru kalian, guru TPA, guru ngaji, guru sekolah, bahkan ke Pak Salim juga boleh. Kemudian sholat syukril wudu. Apa itu? Pernah belum kalian melaksanakan sholat syukril wudu? Sholat syukril wudu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setelah melaksanakan wudu, ya. Rakaatul wudu itu, ya. Nah, itu dulu sahabat Bilal itu pada waktu Nabi Isra Mi'raj, Rasulullah Isra Mi'raj itu di sana Nabi mendengarkan bahwasanya ada suara dari Bilal. Kemudian Nabi bertanya kepada Bilal pada waktu sampai di bumi, "Wahai Bilal, apa gerangan yang kamu lakukan secara rutin? Sesuatu yang istimewa bagimu?" Kemudian Bilal menjawab, "Saya selalu sholat setelah 2 rakaat setelah wudu." Itulah sedikit kisah tentang syukril wudu. Jadi kalau kita setelah melaksanakan wudu, itu kita disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Oke, lanjut. Kemudian sholat sunnah yang dilakukan bisa secara munfarid, juga bisa secara berjamaah. Dalam pelaksanaannya boleh munfarid juga boleh berjamaah, yaitu pertama sholat tarawih, ya. Sholat tarawih ini boleh dilaksanakan secara berjamaah dan boleh dilaksanakan secara mandiri atau munfarid. Tapi biasanya kalau mandiri itu tidak maksimal. Karena apa? Mungkin kecapean atau malas itu muncul dari diri kita. Tapi kalau kita bareng-bareng sama teman-teman, sama masyarakat, kita insya Allah akan dapat maksimal, ya. Di situ jumlah rakaat tarawih ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 20, ya. Yang benar yang mana? Benar semua, boleh, ya. Benar semua. Yang tidak benar itu adalah yang tidak sholat tarawih. Oke. Kemudian sholat witir. Sholat witir